Halo semua, welcome back to my channel Sun Sun Sun. Nah, hari ini aku mau ceritain trip aku ke Gili. Jadi, jam 7 pagi, kita dijemput di Hotel Sofitel Nusa Dua oleh Go Travela. Nah, harga fastboatnya itu 255.000 per orang, dan biaya penjemputan itu 50.000 per orang. Jadi totalnya berapa guys? Betul, 305.000. Oke, kita sekarang udah sampai di Pelabuhan Padang Bay. Dan karena perahunya belum datang, jadi kita harus nunggu di sebuah restoran bersama dengan orang-orang lainnya yang mau pergi ke Gili. Nah, surprisingly, ternyata tuh yang mau pergi ke Gili itu semuanya orang bule, nggak ada orang Indonesianya. Cuman kita berdua doang. Terus nggak berapa lama nunggu, kita dipanggil untuk naik pesawat. Kok pesawat sih? Naik kapalnya. Terus abis itu, waktu kita lihat ternyata kapalnya cukup besar. Dan itu ada beberapa deck gitu ya. Kita pilih yang waktu itu paling belakang biar agak sepi gitu, biar nggak bergabung dengan orang-orang lainnya gitu. Dan surprisingly itu decknya kosong, cuman kita berdua doang duduk di sana. Nah, untuk kalian-kalian yang mabuk laut, itu sebenarnya cukup sulit sih. Karena Gili ini pulaunya kecil banget, dan dia nggak bisa pakai pesawat, jadi mau nggak mau harus pakai perahu. Nah, terus perahu ini tuh nggak cuma pergi ke Gili Trawangan. Jadi kalian harus pastiin di awal kalian mau pergi ke Gili Trawangan, Gili Air, atau Lombok. Terus waktu kita mendarat, bukan mendarat sih ya, waktu kita menepi gitu ya, menepi ke pantainya. Maybe last night party. From China? Malaysia. Bandung. Oh, keren Cina. Negara Cina. Ada beberapa mas-mas yang datang menghampiri kita gitulah. Mas-mas itu menawarkan misalnya mau snorkeling kah, mau pinjam sepeda kah, mau naik kuda kah, apa segala macam. Pokoknya mas-mas itu semua pada nawarin kita gitu. Kita tuh pada waktu itu bingung banget, ini gimana cara kita ke hotelnya ya gitu. Soalnya di pulau itu saking kecilnya tuh nggak ada mobil sama sekali. Jadi cuman transportasinya pakai kuda atau pakai sepeda. Dan karena kita bawa koper, mau nggak mau kita harus naik kuda, naik dokar gitu. Lokasinya sebenarnya deket banget kok. Dari pelabuhan itu di sekitar bagian kanan Gili, hotel aku di bagian atas gitu. Aku kira kayak mungkin cuman 20.000 gitu, ternyata 100.000. Tapi waktu aku tanya-tanya, sebenarnya harganya memang segituan kok. Harganya memang 100.000. Jadi akhirnya kita mutusin buat naik kuda si kakek itu. Waktu kita masih di pusat kota sih, jalanannya masih bagus ya. Tapi setelah kita mulai dekat ke utara itu, jalanannya becek, berpasir, dan gak rata. Nah, terus setelah 15 menit kita naik kuda off-road tuh di jalanan yang gak rata, kita sampailah di hotel kita, namanya Kuno Villas. Nah, aku tuh suka banget sama hotel ini, karena hotel ini tuh modern tradisional gitu. Nah, bingung kan? Modern tradisional tuh apa? Nah, coba kita lihat yuk. Nah, ini pool dari Kuno Villas. Dia bernuansa seperti hutan-hutan. Terus kamarnya berdekor kayu-kayu gitu. Ini kamar mandinya outdoor dan bersatu dengan alam. Jadi, very relaxing deh. Nah, hotel ini tuh harganya 500.000 aja. Menurut aku sih di Gili memang hotelnya nggak terlalu mahal-mahal ya. Dan harga 500.000 ini udah termasuk sewa sepeda. Dan sepedanya tuh menurut aku lucu banget. Rodanya putih, pegangan sepedanya sama joknya itu dari kulit warna coklat gitu. Yuk, sekarang kita mau sepedaan dari hotel kita di utara ke pusat kota, yaitu di timur Gili. Nah, perjalanan dari utara ke timur Gili ini kira-kira 15 menitan naik sepeda. Sebenarnya waktu kita sepedaan,
jalanan tuh agak-agak becek gitu karena lagi musim hujan. Terus waktu aku sampai ke pusat kota Gili, aku tuh sedih banget. Soalnya kalau misalnya kalian tahu, Gili itu sebenarnya pulau party, di mana banyak restoran, banyak bar, banyak hotel-hotel villa. Dan sekarang tuh benar-benar sepi, terbengkalai semuanya. Dan nggak banyak juga hotel, restoran, bar yang buka. Nah, terus kekecewaan kita teratasi waktu kita ngeliat pantai di Gili. Itu benar-benar bagus banget dan warnanya tuh masih biru, hijau. Ombaknya tuh juga gimana ya? Membuat hati tuh terasa damai dan sejuk. Nah, waktu pulangnya kita putusin untuk lewat jalan barat dan waktu itu kita ngelewatin Hotel Aston. Nah, menariknya di Hotel Aston ini ada outdoor cinema gitu. Jadi akhirnya kita putusin untuk makan malam dan nonton bioskop di sana. Terus kita stay di sana sampai sekitar jam 11 malam dan kita mulai panik gimana harus kita pulangnya karena jalanan tuh udah gelap gulita banget, gak ada penerangan, gak ada cahaya sama sekali. Dan akhirnya aku mutusin untuk tanya ke staff Hotel Aston apakah mereka tuh bisa nganterin kita ke hotel. Untungnya bisa, dan itu benar-benar experience pengalaman seumur hidup banget. Oke, Pak. Yang jalanannya bagus aja. Siap pulang ke hotel menerjang banjir. Dan kita tuh sepedaan, benar-benar gelap gulita, cuman ngandelin flashlight HP si Bapak Aston yang paling depan. Jadi urutannya si Bapak paling depan, terus Valen di tengah, dan aku paling belakang. Karena si Valen ini takut kayaknya, dia nggak mau paling belakang, dan dia juga nggak terlalu bisa naik sepeda. Dan sampai-sampai di hotel kita lemes, selemes-lemesnya. Kita lihat baju tuh udah kayak penuh lumpur semua gitu. Tomorrow. Good morning semua. Hari ini kita mau snorkeling. Aku dapat paket snorkeling ini ditawarin sama emas-emas yang dulu pas aku sampai ada banyak emas-emas yang nyamperin. Nah, jadi snorkeling itu ada dua, ada yang public, ada yang private. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya yang public itu berarti kalian digabung dengan orang-orang lainnya. Kalau yang private itu kalian charter satu boat dan bebas kalian mau berapa orang di situ. Nah, mas-mas ini nawarin untuk yang public tuh harganya 100.000 per orang dan untuk yang charter itu harganya 500.000 per boat. Tapi karena kita cuma 2 orang, kita mutusin untuk yang public aja. Menurut aku sih ini murah banget karena dulu aku pernah snorkeling di Bali, harganya tuh 250.000 dan gak seindah di Gili kalau menurut aku sih. Yuk sekarang kita lihat snorkelingnya. Jadi, yang pertama kita dari Gili Trawangan pergi ke Gili Air. Di sini kita bisa kasih makan ikan-ikan banyak banget. Setelah itu kita ke Gili Meno. Dan di sana ada patung-patung pasangan di dasar laut. Terakhir, waktu perjalanan balik ke Gili Trawangan, kita sempat berhenti untuk cari penyu. Nah, kalian bisa nggak temuin penyu di video ini? Habis itu selesai deh snorkeling ini dengan total durasi sekitar 2-3 jam. Nah, untuk kalian yang suka snorkeling, aku saranin kalian bisa beli face mask yang kayak gini dan sepatu air. Kalian juga bisa pakai swimsuit yang lengan panjang, celana panjang. Itu tujuannya bukan biar nggak hitam guys, tapi biar nggak kesangat ubur-ubur. Nah, setelah snorkeling, aku dan temanku ini challenge ourselves untuk ngelilingin satu pulau Gili pakai sepeda guys. Nah, keliling pulau Gili itu 7,5 km dan kita berhasil mengelilinginya dalam waktu 2 jam.
Sebenarnya lama sih, karena kita tuh kalau misalnya ngeliat toko-toko lucu, kita suka stop, berhenti dulu. Tapi itu lumayan melelahkan sih, karena yang seperti aku udah bilang, jalanannya tuh nggak rata. Jadi ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Nah, terus di tengah perjalanan kita keliling satu gili ini, langit tuh kayak mulai gelap dan kita udah panik, takut kejadiannya kayak kemarin lagi. Dan untungnya kita ngelewatin pos polisi. Jadi aku memberanikan diri untuk minta polisi-polisi itu mengawal kita ke hotel. Tomorrow. Hari ini aku mau check out dan aku harus naik kuda lagi untuk balik ke pelabuhan. Dan anehnya, kudanya tuh sama kayak kemarin. Ini suap, tukang suap. Nah, terus aku naik perahu kecil ke Lombok. Harganya cukup murah, cuma 15.000 aja. Dan menurut aku ini perahunya cukup penuh ya, cukup penuh orang. Tapi dengar-dengar sih kasus COVID di Gili dan di Lombok tuh lebih rendah dibanding di Bali. Tapi kita tetap waspada dan selalu jaga kebersihan. Nah, terus pas aku lagi nge-shoot isi perahunya, gak sengaja aku nge-shoot temanku si Valen. Dan dia tuh kenapa ya maju mundur gitu, kayak ubur-ubur dong. Sampai di sini dulu vlog aku di Gili. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Stay tune buat video aku di Lombok. Dadah! Nah, aku tuh suka banget snorkeling. Jadi aku punya kuda sama kakeknya. Aduh. Nah, pokoknya kita mau ke pelabuhan, kita mau pergi ke Lombok naik perahu kecil. Biayanya ini aduh,